Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Channel YouTube-nya Putra Melayu Asli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Selamat menikmati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kesempatan yang teramat besar di dalam hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri ialah nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga semua nikmat itu wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu bertambahlah semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada junjungan kita, buah hatinya Aminah, permata hati kebanggaannya Abdullah, yakni Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kitalah salah satu orang yang nanti insya Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama saya Andika Mafa dalam program rutinitas kita, yaitu Jodoh, Journal of One Day One Hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas hadis dari Rasulullah SAW, yaitu hadis yang berikutnya, yaitu tentang membangun masjid. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man bana masjidan lillah kamafhasil qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Sadaqallahul azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun masjid itu sebesar tempat burung bersarang ataupun lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga sebesar masjid yang dibangunnya ketika dia hidup di dunia ini. Kaum muslimin muslimat ukhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dari hadis ini kita memahami bahwa membangun masjid itu adalah suatu perbuatan yang teramat sangat mulia. Saya sendiri dari dulu, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan rezeki, ada dua besar cita-cita yang saya ingin wujudkan di dalam hidup ini. Salah satunya ialah membangun masjid. Kenapa kita dianjurkan membangun masjid? Karena ketika kita membangun masjid, amalan-amalan yang dihidupkan di masjid itu akan menjadikan amalan ibadah yang insya Allah menjadi amal jariah untuk kita. Insya Allah ketika orang sholat di dalamnya, ketika orang membaca Al-Quran di dalamnya, ketika orang beritikaf di dalamnya, ketika orang berwudu di masjid itu, maka yakinlah
semua yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam masjid itu, insya Allah pahalanya akan mengalir untuk kita yang membangun masjid itu. Maka saudara-saudaraku, seberapa banyak kita yang bermimpi untuk bisa mewujudkan impian itu, bisa membangun masjid. Maka dari sekarang kita harus berupaya sekuat tenaga. Mari kita bangun masjid yang menjadi impian kita itu. Mudah-mudahan Allah yang akan membuka pintu rezeki setelah itu. Kita hanya perlu kuatkan niat, ya. Kita azamkan di dalam hati kita bahwa kita memiliki niat yang teramat sangat mulia, yaitu membangun sebuah masjid sebelum nyawa Allah ambil dari jasad kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dikatakan walaupun hanya kecil, ya, tapi kan tidak mungkin kita membangun masjid itu sebesar sarang burung. Nah, ini hanya kiasan saja. Maknanya apa? Apapun yang bisa kita lakukan untuk membangun masjid ini, ayo kita lakukan. Walaupun hanya sebutir pasir, walaupun hanya segelas air minum untuk orang pekerja yang membangun masjid, walaupun hanya sebuah batu bata, walaupun hanya satu buah selang mungkin untuk saluran air dan lain sebagainya. Mari apapun yang bisa kita upayakan untuk membangun masjid, ayo kita bangun masjid. Itu hikmah yang pertama dari hadis ini. Yang kedua yang perlu kita pahami dari hadis ini ialah membangun masjid itu bukan hanya membangun secara fisik saja, ya, tapi juga mari kita makmurkan masjid itu. Bukan hanya membangun masjid secara megah, yang tinggi menjulang menaranya, besar masjidnya, tapi ketika azan berkumandang, ketika sholat ingin kita tunaikan, yang hadir di masjid itu hanyalah imam, hanyalah satu orang makmum, ya. Kadang-kadang hanya bertiga, satu makmum, satu imam, dan satu yang ikut datang masbuk dan lain sebagainya, ya. Ketika kita sudah bangun masjid ini, besar dia masjidnya, menaranya tinggi menjulang, maka perlu kita harus memakmurkan masjid ini. Ya, jangan biarkan masjid kita ini hanya besar ruangannya saja, tapi tidak ada orang yang sholat di dalamnya, ya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita yang memiliki harta, kalau ada orang-orang yang mengirim di WhatsApp kita untuk pembangunan masjid, mari ayo kita bantu. Jangan pikir mereka menggunakannya seperti apa, tapi ketika itu benar-benar dari suatu pesan SMS atau chat yang jelas sumbernya, maka ayo mari kita bantu masjid kita bangun masjid kita dimanapun berada, ya. Lalu setelah itu jangan lupa ajak anak istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk memakmurkan masjid yang ada di sekitaran kita, ya. Supaya nanti insya Allah dari semua upaya kita itu, Allah akan membangunkan sebuah tempat tinggal di surganya untuk kenyamanan kita di hari yang akan datang. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.